Si Mamang Podcast mantun bagai orkes. Sekali tertayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio. Tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi. Khatam as a coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan. Tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan. Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Mamang Podcast mantur dengan oces. Sekali tertayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Penuhi semua request kami beres. Si Mamang Podcast mantun bagai orkes. Sekali tertayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Yes. Assalamualaikum bobotoh dan juga maungers ya. Ketemu lagi di Si Mamang Podcast Ini di special episode ya. Yoi dong. Kalau ada tamu upami aya semah pasti dijantenkeun special episode. Ya. Biasa. Dan tamu yang di Simamau mah harus bawa Persib juara dulu. Benar, itu Beliau adalah salah satu persyaratan jadi bintang tamu di Si Mamang Podcast. Dan Dia podcast pangsomongna. Memang. Kacau sih. Jadi emang, misalkan aya pemain atau mantan pemain gitu nya, Abi legend. Mau juara teh? Mau juara. Teu. Biasa. Oh, teu biasa. Gitu. kita review mulai dari Coach Janur Ya. sama Persib juara. Iya. Ya. Kemarin yang terakhir. Kamu Janur mah komplit. Pemainnya, asistennya, pelatihnya. Ya, terakhir di manajemen itu ada Pak Teddy. Kemarin kan Pak Teddy. terakhir Pak Teddy sama Etam kan. Akhirnya Teddy berhasil. Si Ko Berhasil. Teddy berhasil buat juara akhirnya. Betul. Dan Jadi sama berhasil kita masuk Simamau Podcast. berhasil masuk. Wah. Asalnya tuh ya sama kita tahan dulu Om. Pencapaian tentunya tuh. Pencapaian. Pak Teddy kalau heula, Pak Teddy tongaka. Sangga juara Juarakeun heula. Tos juara mangga. Benar. Tahu gini, saya dari sejak sebelum kampanye udah di sini. Om Farhan. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah Om sehat Om. Sehat alhamdulillah, sehat rehat. Alhamdulillah. Nuhun katingali. Iya. Nya, Dia sebagai barometer. Sebagai barometer seur mamna. Ini baju Abi dua lipana 3D Om tuh. Wah, nya Dua lipan Dua lipana. Nah, Dua lipana ka perempuan. Dua lipana gondok ieu tinggal itu Tuh. embu gitu nya. Berkali Ya. pakai Abi. Kaci aya namanya, borak lalaki make kaos dua lipa gitu. Itu ke Raisa tuh tinggal Oh, Ya. Dua Oh, serigala iya, mah bener. itu mah tuh. Dua Dua serigala. serigala. Coba orang baheula make kaos Madonna teh sirikeun na mah. Beda. Madonna. Padahal Abi punya dah kaos Film Evita Donald Mala. ya Madonna. Evita Mala selamat malam. Oke, ini ngobrol dari mana dulu sama Om Farhan Iya, ya? kita tanya dulu sekarang sibuk apa nih Om? Kampanye, tapi jangan bilang-bilang ya, saya lagi kampanye. Saya lagi Terus? kampanye untuk menjadi calon wali kota, tapi jangan bilang-bilang karena nggak boleh. Karena ini bukan media untuk kampanye kan? Bukan. Jadi saya tidak boleh mengkampanyekan diri saya sebagai calon wali kota Bandung boleh, di sini. itu Nggak nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu mah tidak akan kita bicarakan. Apalagi sampai ngajak. Wah, Pilih saya. itu Ya, nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Nomor urut juga belum diundi. Belum. Iya, benar. Calon juga belum ada. Benar. Soalnya lamun kayak gitu. gitu biasanya sok kayak invoice Om. Oh, kaci, oke. Saya masukin dulu nak. Barudak siapkan anggaran. Kita ke ini aja lah dulu ya karena Om Farhan teh salah satu Ya. penyiar dan profesi yang kita geluti dulunya. Ya. Tilu-tiluna penyiar, Penyiar, abi unggul penyiar, sanes, penyiar. abi mah jurnalis. we, Kami cekap. menggeluti penyiar, kamu nggak gelutan, kamu mah. Dan fun fact-nya adalah dulu saya siaran di Prambors sekitar 2012 lahnya. 2011 2012 saya siaran di Prambors malam, Prambors Bandung. Pagi-paginya Om Farhan siaran Farhan Asri in the morning. Oh iya, karena di studio yang sama Di kita. studio yang sama, di Hanya payung beda yang sama, lantai, betul Kalau sekali. di Jakarta saya di Bandung. Itulah yang namanya Itulah. fuck fan. Fun fact. Om per jamnya sekian, saya per jamnya sakitu. Ah, Ya, betul. ya. Oke, kami turut prihatin. Lalu
Eta fakta eta. Eta fakta. iya. Om kumaha awal mula masuk radio padahal kan kuliah mah ekonomi, Om. Iya, jadi di tahun 83, umur saya karek 23, harita teh saya sangat ingin masuk ke dunia radio. Oh berarti bareng jeung Haji Awongnya angkatananya. Haji Awongnya. Awong kan 82 83 oke siaran. Betul. Nah, itu mulai pertama kali saya siaran, bukan siaran sebetulnya, kerja di radio. Kerja di radio. Karena selama 18 bulan pertama saya kerja di radio tidak pernah siaran. Saya hanya bikin skrip dan menjadi produser acara talk show. Scriptwriter jeung produser jeung urang Iya. baheula. Urangnya baheula kan kitu Itu lah. di mana? Om? radio KLCBS. Oh, di KLC. 100,5 FM dulu, Mas. Tapi jadi berat 104. lagu-laguna, Om. Ya, Jazz gitunya. Ya kan kita kan apresiasi tinggi. Laguna tak asup ka urang soalnya hari itu. Ya, karena resep ya saya mah Iya, radionya iya. sederhana tapi isian gitu saya resep. Tapi kadang-kadang suka moonlighting alias menjadi penyiar bayangan ketika di radio OS, peting-peting. Radio OS terbuka penyiar, peting-peting orang siaran yang sini kosiaan. TKLCBS ka Setrasari caket kan? Caket pisan ti karang leuwih ka Setrasari Ya, mah ya, tuh. ya, ya. Nah, tapi malam di atas jam 10 di saat orang nggak pada tahu sampai suatu hari pada ngeh, iya saha budak ngaranna Handi. Handi. Si Riko teh kieu. Oke Handi gimana? Wah resep doa Ya, teh. ya, ya. Mulailah kan ya resepen. Sehingga si program director teh bertanya-tanya, Handi, asa terbuka penyiar karena Handi. Dari situ awalnya berarti Om. Lalu diseliki di, wah ternyata budak KLCBS. Oh. Dilaporkeun lah ke atasan saya di KLCBS kan babaturannya. Ya, ya, program ya. director ke program director. Maka kemudian besoknya saya tidak bekerja lagi di radio itu. Alias dieureunkeun. Ya, lamun wartawan mah ngajegang cenah. Ngajegang. Nah, Ngajegang gitu. tentu saja teman saya ngajak ngajegang si Niko pun dieureun. Buanana jadi. Gimana dieureunkeun? Untuk kami dendam. Maka kami ke Jakarta dan jadi anggota DPR. Jauh pisan ya. Jauh. Itu tahun 84. 94. Tapi justru di Bandung dulu Om ya. Di Bandung. Karena kan kalau saya mah di SD, SMP, SMA, kuliah di Bandung. Karena pernah pindah. Karena Ya, ya. sanggup mahal. Terus akhirnya tahun 94 ketika kita mau lulus kuliah, hijrahlah ke Jakarta, mulai mencari karir sebagai TV personality lahnya. Nah, aya modal seeutik nyeun acara spesial pakai telur, akhirnya Ya, ya, ya. masuk ke RCTI, masuk ke radio-radio jadi penyiar di Jakarta mah. Tah eta. Jadi kalau Anda nggak kepake di Bandung, Anda pasti kepake di Jakarta. Wah, nyaho gitu aing ke Jakarta oge nya hari Nya, bener. Kuncinya ngan hiji, kuat hareudang. Karena gini, banyak sekali teman-teman saya nu orang Bandung berguguran karena hudang sare ngesang. mandi ge teu ngaruh Om isuk-isuk Nya, Omnya. da di Jakarta mah komo kan harita sangsara kene. Ya. Kebayang teu kamar kos 60.000 sebulan. 60.000. 60.000 sebulan. Dan eta asup mahal karena orang kuliah di Unpad 60.000 sa semester. Oh, sa semester Oh, kuliah. semester Oh, kuliah. jeung sabulan ngekos nya Omnya. Kos di Jakarta ngekos. Oh AC, Ya, teu kipas make angin AC. hungkul. Ya, ya. Lamun keur hareudang, Bro. Hudang teh ku kesang. Udah ku kesang. Hudang ku kesang asli. Nah, mandi ge teh efek. Tah eta teh kudu dijalani heula. Sebagai budak Bandung bertahan di Jakarta hareudangan. Ya, ya. Itu memang satu hal yang sangat menyiksa buat orang Bandung mah. Da orang Bandung mah di Bandung mah nya sakumaha menterang-menterangna begitu ngiuhan cas. Tiis. Eta. Angin ge tiis Itu keneh. sebabnya kita teh harus menggalakkan yang namanya penghijauan di Kota Bandung. Nah. Sehingga program wali kota berikut menangnya, maaf kelepasan. penghijauan. Pengkebu-kebu teh. Nafsu teh urang hampura. Eta saya bridgingna saya. Ya, ya, ya. Saya bridgingna saya eta. Bridgingna saya eta. Jam terbang mah beda, jam Nah, terbang mah. jadi harus menjalani itu dulu sangsara heula di Jakarta sampai akhirnya mampulah kita punya uang tambahan kos di kamar yang ada AC-nya. Oh, Ketika kos di kamar yang ada AC-nya baru kita bisa ngajak nginep temen atau saudara. Atau kalau ditanya itu siapa? Sepupu. Gitu. Ya, oke. Berarti 94 berarti nyomnya ke Jakarta teh. 84, 85 lah, 97 siaran di radio, 99 udah full di radio terus sampai selesai sampai 2015. Punya program TV juga Om ya. Program TV dan lain-lain Iya, gitu. iya, iya. Serunya. Seru. Lumayan. Tapi itu bisa asup ke Persib. Nah, 2008, 2009 ya masuk Persib. 2009 itu 2007 saya memperhatikan. Waktu itu saya bintang Persib teh saya berang ora teh loba gaya.
Ayolah. Tahun sabar Om? 2007 2008. Pemain Persib lo Striker lah sempet Lokal. terlawan. Jenderal Arif. Jenderal Arif. Jenderal Arif. Oh kan contoh wah sebagai kasep keren. Orang nunjukin iklanna Liga Indonesia teh. Superliga kan, Liga Super LSI kan, Liga Super Liga Indonesia Super di Indonesia. Antv karena saya bekerja di Antv 2007 Oh iya di teh. Antv dulu ya. Wah dipanggilkeun gitu. Terus mengumumkan bahwa Antv dan Liga Indonesia menandatangani kontrak senilai 100 miliar rupiah. Hak siar 10 tahun. Iya. Jadi 1 tahun 10 tahun benar 10 tahun. 1 tahun 10 miliar. 10 miliar eta mah iklan 1 episode pertandingan. Asli bro. Budget TV mah kan. Hari tanya asal geus gede pisan kan. Lain Arif tah. Terus kita mempelajari wah hebatnya ternyata orang teh bisa mengkomersilkan istilahnya teh. Mengkomersilkan pemain, mengkomersilkan liga gitu dengan cara-cara sistem marketing yang sangat bagus. Di situ saya belajar. Walaupun nggak ada niat sama sekali untuk jadi pengurus klub sepak bola, karena saya mendengar cerita dari Pak Sutioso, dari Pak Dahlan Iskan, kabeh teh, wah ngurus klub sepak bola itu kerjaan orang gila, cenah gitu. Nggak ada untungnya, nggak ada kita keluar duit terus puluhan miliar. Dan ternyata benar waktu itu klub itu masih boleh menerima hibah dari APBD. Oh iya, masih ada dari APBD. Persib itu tahun 2008 menerima hibah 33 miliar rupiah. 33 per Miliar. musim itu teh. Per musim. Coba. Terakhir juara tahun sabaraha? 84 85. Nya, geus kitu juara deui teu. Jadi Panjang tah. di tahun 18 tahun Om. 84 sampai ke tahun 2008, 15 tahun. Dana hibah. Per tahun 20 sampai ke 30 miliar. Dana hibah Dana hibah. ti APBD. Nyek nyobek ku dana hibah di hibah. Hibahnya hibah. Gonjales. Berarti Gonjales masih dana hibahnya. Dana hibah. Hari tanya. Hari teh dana hibah. 2008 2008 sampai 2010. Nah, kemudian babaturan saya nelfon, aya babaturan saya eta boga pabrik ban. Sobat bisa jeung urang lah gitu. Nelfon saya teh. Han keur di mana? Oh, saya keur di imah ceuk urang teh di imah tante urang di Jakarta Selatan. Iya. Ke Bandung lah, yuk. Ban yang inisialnya CORSA. Nya, inisialnya. Sebut saja Korsa. Si eta nelfon. Han, urang arek dagang cenah naon? Dagang ban motor di mana? Di Bandung. Make naon? Make Persib menurut maneh kumaha? Wah, pas cek urang teh. Karena para penonton Persib mah kabeh kanu motor. Termasuk Pak W kanu motor. Jadi mun ngajulan ban motor teh pas dong. Segmennya masuk. Jadi kita datang, setuju, sepakat, langsung ti harita kene orang diminta menjadi direktur marketing Persib. Gitu. Nah, direktur marketing kan berarti ngurusinnya nggak cuma cari sponsor, tetapi juga komunikasi publiknya. Salah satu komunikasi publik yang paling sulit yang pernah saya jalankan adalah membersihkan Persib dari politik. Eta hese pisan. Ingat 2008 ketika Parada kapilih dengan perolehan suara 90% warga Bandung. Kan Parada mengklaim dirinya sebagai Bapana Bobotoh. Dan waktu itu kita oke, keren. Mengakui. Karena kita memang butuh bapak untuk Bobotoh. Sok ayeuna orang, mun orang ayeuna maju pilkada gitu jadi wali kota. Tiba-tiba Farhan wali kota Bobotoh Bandung teu mah digebugan. Bener teh? Nah, pertanyaannya gini. Nah, tahun 2008 narima, ayeuna teu narima. Kunaon? Karena ku urang di tahun 2008 salah satu proposal utama saya kepada para pemilik baru adalah kita bersihkan Persib dari politik. Persib bukan partai politik, Bobotoh bukan alat politik. Iya. Itu teh kesadaran. Kesadaran yang terbangun ketika kita mulai menyuarakan bahwa Persib bukan partai politik, Bobotoh bukan alat politik. Tapi pertanyaannya, apakah Farhan sebagai politisi pernah memanfaatkan Bobotoh? Tentu pernah. Ketika 2018 pilkada Ridwan Kamil menjadi kepala daerah atau provinsi, gubernur, maka kami membentuk sebuah wadah karena Papanatik. Non panatik teh, wadah papanatikan. Bener? Kan lamun orang nyebutnya The Fanatics, wah anjing bule imah, wah imah kebarat-baratan, pasti fanatik nih, ini ekstrim kan tuh pan, orang mah fanatik, papanatikan. Isinya siapa? Isinya para bobotoh yang ingin berpolitik. Mantak harita, kamu ningali kampanye na Kang Emil 2018 didukung oleh elemen-elemen bobotoh. Tetapi apakah mengklaim nama bobotoh?
Tidak. Tapi menggunakan nama Fanatik. gitu. Itu metode yang berhasil kita temukan waktu itu. Iya. Nah, akibatnya ketika kemudian terjadi Pilkada 2013, si Sergio amuk-amukan. Sergio amuk-amukan. Si Sergio Van Dijk teh. Sergio teh 2012 sampai ke 2013 2013-nya. Kan? Ya, Jadi di mau 2011. masuk musim 2014 cabut kan ke Ya. sepahan deh. Sepahan. Karena sudah tidak sepahan juga kan. Iya. Saya teh keur nguruskeun surat tanah di Bintaro, tiba-tiba ditelepon. What's your brand? Friends. Maneh kunaon ama kan dia melanggar kontrak. Cenah saya tidak mau tampil karena saya dimanfaatkan oleh kampanye. Saya manfaatkan kacau kieu euy. Begitu saya lihat ternyata salah satu calon cakada itu ya melakukan Ngajak. salah satu cakada melakukan tindakan cakadut. Ngajak Para Ngajak pemain para Persib di pemain. bajuan Persib ngilu kampanye sampai tampil di TV. Tentu si orang-orang ini mungkin tidak sadar karena setiap kali datang pasti dikepelan. Benar? Iya. Dikepelan, kepelannya gede. Di kebalannya gede. Gede pasti. 5 juta lah minimal. Iya. Dikepelan teh. Mereka tidak sadar ketika kemudian akhirnya manusia teh sebagai orang Belanda mun karak nyahonya. Wah, di Belanda iya gini. aja bisa kieu batua mau kamu kan. Ya enggak sih eureun cek orang teh. Dan bagaimanapun juga walaupun kamu sudah naturalisasi, da urang mah akan ngambilan dulur sorangan. Ya. Bener teh. Kapaksa. Sorry nya Sergio maneh tersep sok cabut lepas. Tah terjawab ayeuna. Jawabnya Soalnya di 2014 itu kan anggaplah Persib itu udah jadi salah satu tim mega bintang waktu itu ya. ya. Galacticosna lah ya. Ya. Dan satu kepingan yang sempat hilang di masa pramusim teh Sergio Van Dijk dan itu Ya. kan banyak disayangkan ku banyak Ya. pihak kan. Enggak, Bahkan kamu Pak enggak Ja- usah terlalu sayang sama dia mah. Makanya Pak Jajang sampai akhirnya bikin Ferdinand Sinaga jadi false nine terus ada tapi ya akhirnya juara kan tetap juara. Ya, juara Ya. di 2014. Tapi salah satu yang hanya Sergio nanya. karena Ya. Sergio musim sebelumnya kan bagus banget gitu nya. Bisa. Kan top score oke kan ya, Ya. sacananya. Berdua Bareng jeung sama Jibril. Boas. Ya. Sama Jibril ya. Jeung Jibril kan sarwanya 21 gol. 21 gol. Gitu. Nah, sayang sih, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Udah kumanya semangatnya gini kalau di Persib itu kita ngejar prestasi tapi orang miheulakeun duduluran. Oh iya. Secara hukum bener teh Sergio, bener. Hukum hitam di atas putih. Ya. Secara duduluran mana ngabelaan dulur ngabelaan batur. Ya. Dulur sih omnya. Dulur mah Paksa, dulurnya. atunya. Gitu. Cek Sergio teh di groningan mata kikieuan ada cenanya. Di Groningen ke Australia ayo kikieu mana anjir. Di kita mah ada. Tetapi kita menyadari justru di pemilu 2013 Pilkada 2013, pemilu 2014, Pilkada 2018 dan pemilu 2019 semakin lama penggunaan dan pemanfaatan nama Persib dan Bobotoh untuk kampanye politik makin menipis. Ingat nggak ada seorang tokoh wakil bupati mah di Bekasi mana Mbak? Tiba-tiba ngumpulkeun bobotoh kuningan di mana? Bumi Sangkuriang. Apa di mana? Pernah lah tahun 2018. Iya. Terus ngepulan ka barudak teu datang teh untuk mendukung dia. Anggar we bubuk teu bisa. Teu bisa nyawabnya. Entong. Aduh, tonglahnya. Ya. Tong lah. Matakna ayeuna si ketua Viking kan anggota DPRD provinsi kapilih deui. Saya rada khawatir. Jangan-jangan dia memanfaatkan tante Tobias tidak kemudian memanfaatkan nama Viking untuk kampanye dia. Bahwa di dalam tim kampanye dia ada anggota Viking teu naon. Iya. Ya. Yang penting dia tidak mengeksploitasi nama Viking. Gitu. Benar? Ayeuna geus bersih panas apa politik kan? Iya. Teu lah nya. Triggernya kayaknya dari pas ini juga ya, mungkin ketika Om Farhan juga sadar bahwa ingin berpolitik tapi dengan tidak menggunakan nama Persib gitu. Betul, itu penting pisan. Itu walaupun waktu itu memang kita melakukan sedikit kenakalan. Ketika si Niko Sihaan maju sebagai caleg pertama kali di Bandung, saya kan nanya ke orang, Persib kumaha cara ngabantuan orang. Orang teh nih orang teu bisa mere duit, orang teu bisa oge ka maneh mere naon istilahna teh atribut ya. Jadi mah tong make atribut. Kahiji mah sering datang ke stadion. Nah, setiap mana datang ke stadion, maneh kudu babagi tiket. Ta ieu tiket satahunan. Ti urang gitu. Sebagai sumbangan politik. Gitu we. Ta ieu tah. Selama maneh kampanye
Kira-kira ieu jadwalna pertandingan sakieu kali. Setiap kali maneh datang kali itu maneh pengumuman. Yang tim kampanye saya 50 orang ikut. Nah, bere tiketna ke urang. Tah ilmu bisa maneh nyalek. Tah eta kamu eta mah menang. Eta mah menang. Lamun eta menang. Sok mangga sah eta mah. Kemudian karena orang jeung saya babaturan ti leutik, nepi ka gede, terus nyeun ieu billboard bareng. Make baju biru harita. Nya. Aya logo Persibna. Eueuh dong. Tong diasupkan logo. Tapi terus juga tidak ada caleg gitu eueuh. Coba sebut ya Niko Siahaan, Bobotoh Persib, Farhan, lain direktur. Bobotoh Persib oke. Bobotoh Persib boleh dong. Iya. Kemudian kamu bikin kampanye dengan tagline Persib kudu juara. Menang tuh. Menang. Itu cara-cara komunikasi publik untuk memanfaatkan Persib dan Bobotoh dengan cara yang cerdas. Ketika mengklaim Bobotoh Jokowi Maruf Amin, tah eta mah cara yang loba duit tapi teu cerdas. Loba duit teu? Nya tuh, aya Loba, pasti aya. Nyaho orang jumlah lagi. Nya. Jangan jumlah lagi. Oh, tapi menarik di tahun 2008 berarti mulai masuk ke Persib gitu ya. Itu kan mungkin proses transisi oge-nya dari Persib yang APBD. menuju Persib yang lepas dari APBD. PT PBB lah ya. PT PBB PBB lah gitu awal mula. Berarti mulanya itu nggak mudah meren omnya. Iya, yang pertama itu kita menggunakan atau menegakkan yang namanya GGCT ya, Good Governance, Good Corporate Governance, GCG. Good Corporate Governance. Good Corporate Governance. Jadi perusahaan yang governance-nya pengelolaan manajemennya yang good, marso good gitu. Maka hal pertama yang dilakukan adalah bebenah manajemen keuangan. Mandiri, tidak tergantung lagi dengan siapapun. Bukan, gitu ya. administrasi keuangan lain gitu. Yang pertama mah. Satu, PT Persib Bandung Bermartabat hanya boleh punya satu rekening bank atas nama PT Bandung, PT PBB. Sehingga uang masuk dan keluar dari situ. Betul, tidak boleh ada nama rekening lebetkeun ka rekening abdi we heula. Kayak ku abdi ka Persibkeun. Karena itu sering terjadi. Oh my god. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, oke? Padahal dia tempe. Nah, jadi eta teh tidak boleh dan itu kita lakukan. Wah, eta hese pisan. Penolakan pasti ada om. Oh pisan, itu bisa si eta teh kan cenah, eta teh klien saya nu ngurus. Ya kalau gitu kita nggak butuh klien lu. Oke. Bayar kontrak. Kontraknya jeung saha? Jeung kamu apa jeung PT PBB? Nya. Jeung PT PBB. Nah rekening PT PBB. Kudu kadinya lebetna. Kenapa? Karena ada pajak yang mesti kita bayarkan. Oke. Nah bicara soal pajak, semua orang yang nerima duit dari PT PBB pun harus punya NPWP. Nomor pokok wajib pajak. Ya. Pemain, official, pegawai tidak punya NPWP harus punya. Maka orang bertanya, saya sebagai warga negara Uruguay kumaha? Sebagai warga negara Uruguay. Kan? Karena NPWP jangan WNI. Iya. Bagaimana dengan WNU? Ya warga negara Uruguay. Benar. Warga negara Uruguay benar. WNU benar. Betul. Karena kalau warga NU mah boleh. Iya boleh. NU warga NU bebas. Boleh. Tapi sebagai warga negara Uruguay kumaha cenah saya? Nya bayar pajak aya aturanna. Bayar pajakna kejam. 35% flat tina kontrak. Anjir. Kontrak mana seberapa? 1 miliar. 350 juta potong ku aing. Oh ini gede. Wah saya tak ajak gelut ke orang. Gelut ya. Hayu cek aing teh. Orang mengasihnya cara mana mun gelut jeung orang asingnya. Kajian eleh. Jadi setan nalapung tah. Puk. Ada drama. Gitu. Pokoknya pastikan benyut. Setelah itu laporkan ke polisi. Maka terjadilah ekspos di media. Pemain asing Persib memukul pengurus Persib. Laporkan ke Polrestabes, benar? Jadi kita secara unggul, sok pilih mana? Jangan papa, nanti lapor polisi. Hayo. Tidak mau memukul aku. Oke. Jadi mayarnya pajakna. Kudu. Loh iya dong, yang warga negara Indonesia aja bayar pajak, masa warga negara asing nggak bayar pajak? Emang duitnya dari siapa? Iya, kan ti orang-orang kene duitna. Bayar pajak, bro. Layar pajak. Oke. Alhamdulillah.
Tertib pajaknya berarti nya. Harus tertib pajak. Kemudian ketika PSSI memberikan subsidi hak siar semuanya, itu baheula bisa kieu ya. Aya agen. Bager agen teh. Namina sebut saja namanya Pak E. KO. Ini saya bawa pemain ya. Terus ya, lanjut nanya. Ya. Terus tiba-tiba PSSI bilang, ini ada 650 juta untuk subsidi untuk Persib. Nah, maka si bos teh ngomong ke kasih Pak E KO teh. Pak E can aku di PSSI. Tagih kan itu weh gitunya. Bener? Iya. Temenang. Iro. Orang teh nagih ke PSSI, udah dibayarin. Bayarin ke siapa? Cek teh. Kasih E, saha E teh? Agen. Nah, agen. Ini hak punya siapa? Punya klub. Iya, terus lu kenapa bayarin ke dia? Atas perintah apa? Perintah telepon, perintah surat cek orang teh. KPT Liga teh. Pak Jogdri, di situ saya bertemu dengan Pak Jogdri. Pak Jogdri teh kan mantan direktur naon lah BUMN hebat ka aing teh. Manya Pak Jogdri eleh kudu kitu anjir. Hayo dong Pak Jogdri. Kalau itu atau hak PT, maka berikan ke PT. Ketika Bapak memberikan kepada si E, maka Bapak saya ditagih sebagai penggelapan. Wah, nggak mungkin, nggak berani kamu. Oke, kumpulkan we wartawan. Bahwa kami menemukan indikasi penggelapan hak siar Persib. Pernah ada kemana orang ngomong gitu? Ribut saudara-saudara. Nu dikumpulkannya jelema-jelema sih ka urang. Benar. Ya kan? Wah, ada penggelapan, Pak. Iya. Siapa, Pak? Oh, indikasinya si ini sama si itu. Wah, ribut. Apakah saya takut? Tentu saja. Pasien mah heeh. Nyapir aku nya. Pasien mah heeh. Tapi itu mah pasien-pasien mah. Gitu saudara-saudara. Tapi berarti kompleks ya Om ya pada saat itu ngurus Persib yang notabene perpindahan dari APBD ke PT, terus juga tadi dengan yang salah satunya adalah Kepala Satpol PP mengatakan saya harus masuk ke dalam Panpel, seksi keamanan. Oke. Maka abdi wartos ke Pak Wali, Pak Wali punten ieu teh Bapak Kasat Satpol PP kedah lebet. Nya biasa nama lebet Kang. Biasa nama lebet. Mun kedah tuh mun upami kedah Pak abdi nyuhunkeun surat keterangan ti Bapak kumargi sesuai dengan peraturan PSSI. Semua yang bekerja di dalam Panpel harus menjadi pekerja full time di PT PBB. Apabila dia adalah seorang ASN dan bekerja di PT PBB, maka dia harus mengundurkan diri sebagai ASN. Iya aturan anak Bapak Langkung Uni nggak manawi. Masa saya ngajarkan Pak Wali Kota. Cek Pak Wali Kota. Sana komentar dia Pak Kasat Pol PP. Temen asup. Punten Pak Tetiasa. Pak Wali yang memerintahkan bukan saya. Iya. Saya mah tuh bisa naon maya abdi kumaha wantun abdi mah Kasat Pol PP res. Iya. Tapi udah kebayang ya maksudnya banyak banget kebiasaan lama yang harus berganti semenjak harus menjadi dirubah. Betul. Mau nggak mau. Salah satunya tadi yang gitu-gitu, belum lagi penggajian pajak. Terus gini, yang juga pusing adalah ketika pada akhir tahun 2013, pada akhir musim 2012, terdengarlah suara-suara jajang ganti. Benar? Janur out. Rapat ya serius. Tiba-tiba Pak Glenn Han, lu punya data nggak? Data apa Pak? Sejak kita ambil alih 2009 sampai sekarang 2012, ya seberapa musim teh? 8 10, 10 11, 11 12. Iya. 12 ke 13. 4 musim. Nggak seberapa kali ganti pelatih? 8, Pak. Hah? Manya, nya. Tinggal aku Bapak, iya kontraknya. Berarti setiap setengah musim ganti iya. Nya. Kumaha pemain teu liar cenah. Ya. Maka pada saat itulah Pak Glenn bilang, kalau gitu Pak Eja nggak boleh diganti. Sampai 2 musim. Di 2012 teh harita pertahankeun weh kumacarana. Walaupun sempat supaya ada dia gitu konsisten. Oke. Hashtag Janur Out itu tadi. Ya, terus didudukkan Pak Jajang butuh apa dari kita supaya bisa jadi juara. Saya butuh pemain bagus. Oke, naon deui? Butuh iya, maka dia punya staff yang banyak. Iya. Oke. Selesai rapat itu, oke, dipenuhi, biayanya mahal. Terus saya nanya ke Pak Yoyo, ai kapungkur Pak Yoyo. Di tahun 83 duit ka 84 eta pemain Persib nih layeut kitu nya. Bener? Ya. Dari zamannya ada yang Hudaya. Ya. Sampai ke puncaknya 85 eta edan layeut kitu.
Nya eta teh kenehnya. Eta merenang di mana cek saya teh. Dan regenerasinya bagus kan? Iya. Oh ti diklat. Jeung pemain asing nyomnya. Oh ti diklat cek si Payo teh. Diklat Persib udah jalan Bali cenah. Oh eta teh nya. Nah, kemana ini diklat Persib Pak? Kita kan merasa bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali dong. Iya. Kita kan butuh klub feeder istilahnya. Iya. Mana yang pemain orang teh supaya ralus. Bener. Tos dibubarkeun. Cek Payo teh. Klub intern. Iya, klub internal tehnya. Oh gitu, pernah maca koran klub intern ya. Selama ini dapat dari mana Pak? Ya milarian we ke agen-agen. Pantesan. Nyoki main jadi agen. Bener? Maka cek saya Pak. Orang yang diklat yuk. Diklat kumaha Pak Farhan? Diklat we. Teng kumaha carana orang yang diklat. Ke orang pikiran lah gitu. Kermikiran gitu. Tiba-tiba terjadilah gelombang besar. Para PS nu 36 teh gitu. Ya. Ingin mendirikan PT Persib 1933, ingat? Genjeleng dong. Makasih yang ngomong ke Payo itu saha cek teh 2000 teh. Iya PS. Oh, perserikatan teh ieu nya. Kumaha tuh carana Payo asa kitu nyaho. Orang ajak makan siang we. Diajaklah makan siang, ngobrol hati ke hati, ngobrol. Akhirnya disimpulkan, geus we kieu. Kita bikin kejuaraan ya selama 2 kali berturut-turut, kelompok usia, lalu kita seleksi dari setiap klub yang bagus, masukinlah ke cek si Payo teh. Ke diklat Persib Pak, cek si teh. Wah, benar. Oke, jieun. Gitu. Maka mulailah kita investasi. Dan dari situlah cikal bakal akhirnya muncul lagi si diklat Persib eta bener yang kemudian menjadi naon ayeuna teh. Akademi Persib. Iya anjir. Tapi dari jebolan diklat Persib itu kita tidak pungkiri yang kemarin skuad yang bawa tim juara di 2024 ada Febri, ada Abdul Aziz, Beckham, ada Hen. Ya itu kan jebolan-jebolan diklat di era awal. Diklat awal ya. Maka kemudian kita meng-hire si Jaino. Oh iya Jaino Matos teh pinter emang tapi bekiannya bermasalah udah eta goblok. Sales GPS. Pertama kali memperkenalkan Face dan GPS. Sales GPS. Jadi terkenalnya enak sales GPS. Sales GPS emang si eta teh. Nah, tapi sebagai sales GPS kita berhasil memecat Mida Messi. Iya benar. Kan Mida Messi teh kieu jagoannya, tapi nah begitu masuk menit ke-70 jual leklok we. Iya. Maka ku si eta dibere, geus pake face keren sia, cenah. Wah, dianalisis. Dari berbagai macam measurement yang dimiliki itu kanyahoan. Teu mungkin ieu jelema umurna kurang ti 40. Wah, kolot berarti Om. Kolot si Mida Messi teh. Ternyata ada siamanya. Ternyata kesalahan. Mana umur bro? Saya 38. Waduh, cek aing teh. Teu mungkin. Wah, kanyahoan paspor aslina tinggal 43. Anjing. Iya karek nyaho urang Mida Messi pas ka Persib umur 43 Om. Urangnya melina salah. Da YouTube-na teh Lionel Messi. Nu datang dibayar, dibuka kan COD urang. Ya, COD. Segala orang pencurian umur teh ngan di dieu unggulnya di Afrika oke. Kanyahoan tidak naon. Dari heart rate rata-rata. Heart rate-na. Heart rate rata-rata, agility segala macam teh kanyahoan. Usia Jadi cek si Jaino Matos sebagai sales GPS mengatakan bahwa Pak, he is a very fit 40-year-old man. Dia kolot anu fit. Nya, kolot anu fit. Iya bener. Kolot anu fit. Mantak hari itu pernah terjadi dengan pemain Afrika bertumbangan kena serangan jantung. Nya. Lo banyak. Oh ya di zaman itu di musim itu ada Kamara Sekau di PPR ya. Nah, terusnya dari mana kalian tahu mereka tidak doping? Enhancement medication. Tahu dari mana? Karena pemain kita mah tidak pernah dicek untuk doping kecuali ikut kejuaraan Asia. AFC. Oh, lamun level nages ke Asia, karena kayak orang teh kudu nyediakeun kamar doping. Dan itu pemainnya random yang diambil sampelnya teh random. Waktu itu Persib pernah main lawan apa ya? Pokoknya yang menang 3-1 di sini. Ya salah satu pemain yang diambil sampelnya Tantan, soalnya Tantan dulu empatana edan pisan di pertandingan. Iya.
nya Ketantaran secara fisik mah keren. keren ya. Gitu. Karena latihanna mun balik ka Lembang lompat. Ngangon sapi teh Iya. nya. Sorry Ya ngangon gitu sapi. kan. Ya. Nah, Liga Nasional doping. Oh, nya. Bener. Jadi saya mah curiga nanti si para Afrika nu lompatan terus tiba-tiba maut di lapangan nya dengan segala rasa duka cita, saya khawatirnya dia menggunakan enhancement. Gitu. Eta teh kudu di itu belum masuk kita sampai hari ini saya nggak tahu apakah sepak bola kita sudah masuk ke enhancement itu. Oke, berarti beda Messi teh kol. Ai karek nyau beda Messi sekolot itu pas ke Persib. Kayak lo sekolot eta bisa ngagolkeun di tengahnya. Ya, Di tengah ya, lapang ya. lawan. Tapi mana tinggal begitu asup menit 70 eklok. Bener nya. Geus beak itu menit sakitu. Mantak harita kita tuh selalu khawatir. Kok non Persib begitu asup babak 2 Babak kedua 70-nya Mejusnya. mejus. Selalu golnya di menit-menit terakhir, Pan. Nya. Karena belum ada sport science seperti sekarang lah. Iya, kalau sekarang mah udah canggih, hebat. Orang yang setinggalin mah. Ya. Sekarang saya lagi belajar doping karena kan saya lagi ngurusin lari trail. Lari trail ge jelema gelo sih, lompat 50 genep jam teu eureun. Anjir Teh sarewe ripuhnya Ya, lompat. Lompatan di gunung. Anjing di gunung deh nya. Itu tuh apa kayak balap untuk naik ke atas gunung. Ya, kan? jadi Si trail saya run pernah itu. ngiluan 30 genep kilo teh nya naik ka Rinjani 18 kilo, turunna 18 kilo. Bukan masalah naon ya tadi mah. Jelema teh naik 30 kilo. Start jam 11:30 peuting. Rame, Bro, 1500 jelema. 500 jelema lompatan ka luhur. Tuh kan. Well, mungkin mun bukan masalah. Itu. Nah, tapi yang menarik nih Om, justru kan Om Farhan dari dunia entertain, kita sama-sama tahu karir dan lain sebagainya. Akhirnya memilih Persib pada saat itu dan triggernya tuh apa sih Om gitu dari entertain tiba-tiba? Gak ada, triggernya teman saya yang punya CORSA itu telepon, halo tau Persib, tahu bantuin gue yuk, bantuin apa? Gue mau jualan ban gue di Persib, terus gue butuh orang marketing yang bisa jagain produk gue. Buat siapa? Orang ini kerja di tempat lo apa kerja di tempat Persib? Di Persib, aing ngilu. Tenanyakan gaji, tenanyakan fasilitas, saya aing ngilu. Tapi emang suka sepak bola dan Persib. Nyatu. Ya kan muda di Bandung pasti. Nya bisa bisa Ternyata terletik nama bahwa orang penggemar bowling gitu. nya gitu, nah bisa atlet, Nya. anggar gitu. Lalajo bola mah lalajo olahraga resep tiba heula. Mun lalajo Persib pertama kali teh ketika saya mulai ya SMP lah nya. Ketika mulai ribut-ribut bagaimana Persib di tahun 83 teh bangkit tah dari juara dari Perserikatan ya tah harita. 82 teh kan sempat degradasi dulu, terus promosi. 82 degradasi, 83 promosi, terus sampai 8 genep juara. Kan, Final Vista Maja Utama 85 8 genep teh juara 8 finalis. kan kalah dari PSMS finalisnya. 84 eleh, 85 85 eleh, 8 genep menang lawan genep Manokwari. juara. Nya lawan Perseman teh nya. Manokwari eta teh operanna ti Pak Ajat Sudrajat, back heel, sebelah kiri Jajang Nurjaman Jajang Nurjaman. langsung das. Soloran. Eta. Mana nonton bareng. Oh anjing aing tidak sekolot itu anjir. Mana yang umur sabaraha hari tak? Harita can lahir Om 8 genep abi Can nami lahir. lahir 8 genep abi Om. Anjis, Persib teh final bulan naon tah 8 genep teh? Oh lupa lupa. Awal tahun betul nya. Itu pertengahan. Pertengahannya. Ya pas orang lahir eta. Orang lahir. Saya lahir. Jadi orang dilahirkan pas Persib juara. Bener eta. Itu edan sih. Nya. Pawaina teh mereka bayang teh pawai bobotohnya. Acan Om keur orok pan. Henteu. Kan orang pawai bobotoh ketika kamu dijual mah keliling Bandung. Ya. Ieu mah pawaina di Jakarta. Pawai Nya. ngalewatan Cianjur. Puncak Cianjurnya. No, Cana di Cianjur Cipularang. teh kabeh, ya kabeh. Tar restoran Padang, restoran Sunda teh Ya, ya. gratis dahar. Oh anjir. Oh Cianjur Gratis. Panembong teh gratis haritanya. Gratis. Kabeh teh dahar. Anjir. Gitu. Edan lah. Nepi ka kitu. Nah harita Harita Persib teh. juara. Edan. Nepi ka setel ban teh baru siga tarkam we. Nya. Di setel ban teh lalajo dararangtung dararagok. Setelban. Ya gue setelban ya. Spesialis setelban. Nontonnya di style banget cenah sisi lapang bisa. Jadi ketika ada orang yang bilang, "Pak Moran mau duduk di bench gitu." Henteu da geunah kana di setel ban balik. Ada yang gaya mah. Nya. nangtung di kieu nya.
Terus samun aya bola out, lawan tajam. Mana melenting. Outnya kerlawan teh, out kerlawan sebutkeun banget. Ya gitu. Ya itu berarti dari muda emang udah sering suka olahraga dan khususnya Persib ya. Ya, teman problemnya konflik sama ayah saya. Karena ayah saya orang Aceh, dia penggemar Persiraja. Tahun 82 ketika Persib di degradasi teh, juarana Persiraja. Saya menyaksikan sendiri di Siliwangi Persib LS 3-1 anjir nyeri hate eta. Sebentar bapak orang alhamdulillah. Orang Aceh teh. Harita orang Aceh yang kena merdeka pan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Persib LS pukul bapak orang serang. Bagaimana ini? Konflik dalam keluarga saudara-saudara. Sampai tadi kan kita udah flashback rezeki dari tahun 2009 ya. 2009 akhirnya sampai jadi juara. Sebetulnya 2015 setelah juara saya suka politik gitu lumayan nih bekalnya udah terkenal orang berenanya gitu. Tetapi tiba-tiba lagi dihentikan. Liga dihentikan oleh Pak Jokowi. Entah apa motivasinya. Kemungkinan mah untuk menyingkirkan Lanyala Mataliti. Kemungkinan. Tapi analisis orang bodoh gitu. Karena kami mengira bahwa Lanyala Mataliti sebagai anti Jokowi waktu itu kan membuat sebuah tabloid obor yang mengatakan Jokowi PKI segala macam lah. Mungkin. Sampai akhirnya dibekukan Pak Jokowi teh. Maka oleh Bang Ara dibuatlah Piala Presiden. Oh iya. Nah, ya udah kita urusin dulu sampai Piala Presiden selesai, kita jadi juara. Orang pamit Pak, saya pamit Pak mau jadi politisi cek saya. Iya. 2016 namanya teh. Itu Dejan dulu masuk Persib atau? Iya, Dejan masuk, saya sempat ngurusin sebentar lah ketika dia gelut dengan Bobotoh kan. Di Senayan orang ngobrol, Dejan manehna naon. Bobotoh nyerang Instagram maneh. Kok tong ditembalan goblok. Ya, karena Saro jeung si Kotedi ge baheula kurang dicarekan. Ted. Yeuh, anu nyerang kamu nya di sosial media teh. Kita enggak pernah tahu orangnya siapa. Begitu lo tahu umurnya anak umur 13 tahun rek kumahakeun. Iya benar. Udah bebas di sosial media mah. Telak gue. Kalau memang tidak mau, lu jangan posting apa-apa. Kalau memang masih pengen posting tapi nggak mau diserang, ya pareman komen benar. Ya. Nggak mungkin. Mereka nggak tahu pengorbanan gua. Pengorbanan naon atuh anjing. Kita ngomong-ngomong pengorbanan lah. Benar. Termasuk ketika tiba-tiba teman-teman kan pada melakukan boikot. Ingat ya? Tahun kemarinnya boikot. Tahun kemarin sempat aya tah. Si kota itu nih, kumahanya cenah barudak boikot kayaknya geus kurang panggil lah barudak lah. Nanti nanya, barudak kunaon boikot? Da tiket hese om. Tiket hese elehan nih kiki. Oke. Berarti kieu nanya kan, barudak ai marane boga handphone boga. Oke. Sok meuli Shopee. Oh sok. Berarti ini mah ngarti kabeh atuh secara teknologi mah terbiasa dong. Bener teh? Lain eta masalahna. Ada satu kata kunci yang disebutkan ke barudak. Kunaon bet mogok. Naon? Elehan. Jadi hoream. Elehan hari itu. Oh nya, pangis tadi Ted. Jadi gue mesti gimana Han? Si eta teh kan datang ke acara Budi Dalton teh ngobat. Iya. Cicin ngalikeun wah di demo gitu. Tadi kan kitu we nya kasep goblok. Kasep si eta mah. Si kota tadi kasep dong. Saumuran teh. Saumuran. Sarua 54. Nya. Kan saya lebih bengar dan lebih kasep. Lebih terlihat ngorak namanya. Maka kemudian curang. Ted, lu tahan ya di demo gini. Ngalah cuek, mereka nggak tahu apa-apa. Oke, Ted. Ini masalah boikot gimana? Antep. Masalah tiket maneh benerkeun we. Sistemna. Vendorna si ieu. Babuk cek orang teh. Mun perlu pecat eta vendor. Karena loba macet. Mana nyaut di mana cek si teh. Orang boga beberapa baturan kurang diutus. Cik ku maneh, cek orangnya beberapa baturan teh. Maneh meuli online, nepi ka lalajonna kabeh di upload. Di upload ke Instagram. Jadi orang tahu mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang berhasil, mana enggak. Gitu. Ketika semuanya sudah berhasil, tugas maneh mangan hiji Ted cek orang teh. Menang. Sok geura menang. Begitu lu ada di jalur juara, maka arek tiket kumaha sistemna oge. Barudak moal boikot. Karena hayang lalajo menangan.
Pas putaran kedua asup Championship Series kan tiket naiknya asa jempling om. Jempling we. Da menang. Payu anger. Payu we anger. Ayo nu meuli. Walaupun ya tadi pasti ada mahal, Mahal tapi dibeli. Tapi dibeli. Da orang bundling jeung jersey, beli jersey. Beli jersey nya. Padahal mahalan harga jersey daripada harga tiket. Bener. Ya. Termasuk ketika saya pengalaman di mana ketika saya jualan tiket final Piala Presiden, tersisa nu 750.000. Dibeli. Teh narosok dia, Pak 750.000 tos sareng bus. Ih. Mah gawe bus mah. Semaruknya saya Budiman. Bener teh. Iya. Dasok bodar baru dak teh mah. Semaruk abdi teh Gunung Sembung cenah. Ya. Sanes abdi mah PT PBB. Sanes Budiman. 7,5 tiket unggul. Dibeli, Bro. Tapi Pak abdi teh sareng keluarga. Ini salah-salah. Dibeli karena naon? Menang. Jadi ketika masuk ke jalur juara, kan? Nah, tiket makin membaik karena dikritik. Pada saat bersamaan teman-teman mulai kita hentikan boikot dengan sendirinya. Dan makin naon Repeh dengan sendirinya. Iya, karena memang kita menempatkan ini sebagai bobotoh atuh. Orang sebagai bobotoh ya. Orang ingat pisan obrolan pertama saya sama almarhumnya Mang Ai. Mang Ai kunaon bobotoh cek urang teh. Eleh ngarusak. Menang ngarusak. Harita ingat? Ya. Iya. Eleh, wah dihancur-hancurkeun taman. Pot kembang kayaknya. Pot kembang. Pot kembang diguling-gulingkeun. Rek eleh, rek beunang eta pot kembang. Sampai ka urang teh kieu. Sebenarnya mana teh masalah jeung pot kembang. Jeung pot kembang teh aing kadung jadi pot kembang, aing mah jadi pot kembang. Diguling-gulingkeun aja. Ya oke aing jadi Budiman. Bener? Bang Ai ya. Han cenah, kumaha urang teh keheul sebagai bobotoh. Asup ka stadion. Tiket urang geus meuli bener anggar kena ieu naon? Tiket palsu jeung tiket keriting. Tiket naon calo karitu. Geus kitu di jero pasadak-sadak harudang. Cai. Eleh deui. Kumaha teu ambek gitu. Jadi begitu menang urang keluar kabeh. Oh, eta nu ngaranna psikologi masa. Oke. Tah eta orang diajar. 2 tahun kemudian saya mengajak salah satu orang tercerdas di Indonesia namanya Anies Baswedan. Dosen keneh si eta mah. Dosen di Paramadina. Nya, rektor deh. Setahun kemudian baru jadi rektor. Can jadi capres. Can jadi gubernur sebagai jelema biasa. Mas Anies, udah pernah nonton sepak bola belum? Belum, saya takut. Dah, jeung saya jamin. Bener nih, itu saya yuk. Lalu Persib yuk. Lalu begitu lalu Persib saya tak kagum. Kenaun. Dia menyadari bahwa yang namanya, dia ngomong ke saya, ini yang namanya katup sosial. Katup sosial teh kumaha mah? Burat ieu si ieu nya. Abang jelema pinter nya. Abang jelema pinter kan coba merajut bangsa, sosial. Heeh, katup sosial. Ini namanya katup sosial. Oke, Pak Profesor. Tapi kan saya harta naon, bukan siapa-siapa. Sehingga saya tidak mungkin menjawab beliau dengan mengatakan omon-omon. Acan. Can wani orang. Can wani. Begitu. Ini katup sosial, Mas Farhan. Katup sosial gimana, Mas Anies? Bayangkan, yang nonton di sini pasti punya masalah di rumah semuanya. Dan mereka di sini tidak punya sekat. Mau Anda juragan, mau Anda office boy, kabeh aya di dieu. Ya benar. Sebagian anu di utara, anu di selatan. Lolobana di timur. Nu di barat asa beunghar. Tetapi begitu kita ketika mau masuk dan keluar stadion anggar pas ada saruapan bokesang kabeh. Benar? Nah, pada saat itulah orang teh merasa bisa mengeluarkan stres tekanan hidup. Kebayang mana office boy? Nya. Lu pernah enggak merasa jadi orang yang enggak punya bawahan? Di handap mana teh deui? Mana ngarasa mana jelema panghandapna? Secara strata sosial bener. Aya kakeheul teu? Aya. Pasti aya. Lamun jelema beunghar mah kakeheul terus ka mana? Ngopi. Senja. Heeh. Bener? Healing ya. Itu. Lamun baong maka micet. Lamun baong. Eta teh pelampiasan. Bener? Ngopi, healing, kamol. Lamun mun mana teu boga duit. Soalnya duit mana
duit ekstra lu teh, lu save buat apa? Ditabung. Jangan beli tiket Persib. Ya. Sehingga ketika datang ke stadion, dana lajo dihitung pelampiasan beban hidup. Gitu. Itu menjelaskan kenapa tiba-tiba ada kekejaman yang sangat tidak manusiawi di stadion. Babatan orang mau di GBK. Ya. Babatan orang main jelema di GBLA. Itu tekanan. Pelampiasan di mana? Didinya. Katup sosial. Katup sosial teh eta. Pada saat itulah saya mengerti bahwa Mas Anies emang pintar dan loyok menjadi capres. Oke. Masuk ya. Jam terbang, emang jam terbang. Terbangnya benarnya aduh. Oh nya benar. Maka kita mengeluarkanlah berbagai macam komunikasi waktu itu kan, bahwa Persib teh hiburan, Persib teh pelampiasan, prestasi. Kemudian mencari tahu. Ini ada sebuah fenomena sosial yang sangat menarik. Di Jawa Timur ada seberapa klub nu pernah juara? Jawa Timur Persebaya, Arema, Petro. Petrokimia, Gresik teh timurnya. Persik Kediri. Oh, Benar? Kediri. Ya. 4 berarti. Terus anu musuhan BK Papaeh-paeh? Arema Persebaya. Cari grup atau klub yang sama yang setara dengan Persib di Jawa Barat. Sekarang Tiba heula. Bandung Raya Oke, kamana ayeuna? Tapi Persib Bungkul enak mah. Bertahan sampai ayeuna. yang masih eksis Bener? versi. Iya. Maka pertanyaannya adalah kenapa warga Jawa Barat segitu memujanya kepada Persib? Karena Jawa Barat loh. Dawuh deui. Dawuh deui. Kunaon betul deui? Da aya upaya mah tuh PBR. PBR aya. Ya dihidup. Itu upaya dari kami. Iya. Upaya dari kami. Upaya dari kami. Kami kan waktu berpikiran begini. Pak, Persib maju sorangan saya bangga cek saya teh. Maka si para pemegang saham anu ulinana geus meuli Inter Milan, meuli Beron, maksudnya orang teu warauh tapi mereka meuli eta. Boga klub tuh tapi di luar. Iya. Kita enggak punya pesaing cek saya teh. Hah? Enggak punya pesaing gimana? Ya kita harus punya kompetitor. Oh gitu Pak. Ya. Supaya ekosistem industrinya terbentuk. Kalau kita jadi jagoan sorangan, ya orang jadi sasaran tembak batur terus. Ya. Nel uga. Iya benar. Benar. Maka dipancing tah. Pelita sedang terseok-seok dibeli gabungkan jeung Bandung Raya Jadi jadi PBR. PBR. Wah, panas persaingan. Iya. Benar. Arema, nu gaduh Arema teh kan gaduh Pelita. Karena teu boga duit maka jual Pelita. Nah, duitnya dipakai yang ngadekeun Arema. Maka maju Arema harita. Persipura harita kan di Jepang ke Freeport. Panas oke ningali, wah Indonesia Timur ingin merdeka. Bener. Panas. Persija terseok-seok saudara-saudara. Maka hampurannya kurang dibantuan manajemennya. Dibantuan manajemennya. Sok mereka dia Bang Ferry kieu Bang Ferry. Gua beda nih, tapi Bang Ferry bisa kis ya. Oh nya oke. Maju. Sehingga terjadilah ekosistem itu. Persebaya tiba-tiba asup kan. Padahal saacana padahal saya ngomong naon, hanya orang gila yang buang-buang duit buat jadi ngurusin sepak bola. Anakna Asul Ananda asup. Persebaya. Oh iya. Asul Ananda teh anak Padahlan ya. Anak Padahlan ya. Kapal api. Jawa Pos. Oh iya benar. Kapal api we di dieu. Kapal api bet di dieu. Karena kopi ABC yang si dia ke urang. Pan ke urang diadukeun. Kata kapal api, Anda punya proposal segini. Gak bisa, ABC segini. Wah gak bisa, wah. Akhirnya saya mau pindah klub lain. Sok anjing. Persebaya. ABC ke kita. Nah itu tuh persaingan itu jadi sehat. Memang PK sebelen, tapi sehat di industrinya. Bayangkan, tadi orang cerita 2007 Antv bayar berapa? 10 tahun? 10M. 100 berarti. 100M. Ayeuna SCTV jeung Indosiar mayar 300M setahun. Hak siar ya. Hak siar. Satu klub bisa dapat minimal 1,2 miliar. Padahal bubuk eleh. Tara pernah menang. Persib, wah hidup mewah. Eta teh sebagai sebuahnya. Nah, maka ketika Persib hanya sosoranganan di Bandung, di Jawa Barat, aku tuh berpikir, iya pasti sisi antropologisnya. Apa sih sisi antropologisnya? Maka orang teh kadago ulin. Memperhatikan. Cik, nama pahlawan orang Sunda saha? Sebut saha? Atau Iskandar Dinata. Naon jasana?
nyaho sih fotonya. maneh. Juanda. Oke, Institut Haji Juanda. Bisa Juanda. Naon jasana? Ya. Kita hanya tahu LLRE Marta Dinata. Kita hanya tahu jasana. hanya tahu nama dan dia teh pahlawan. Betul. Tapi tidak ada satupun di antara 3 pahlawan hebat ini dan hebat banget gitu ya. Yang terbukti adalah para pendekar gitu. Teguh Umar, Imam Bonjol, Patimura, ini warna bedog kabeh. Nya. Nya bahkan Pak deh Pangeran Diponegoro wae kanu kuda pan Nya. beri nunjuk teu sopan eta da. Da orang Jawa mah kuna kieu. Kudu kieu. Cek orang teh kieu. Ieu berarti nu ngalukisna pasti orang Sumatera. Kuna kieu bener? Nah, Kayaknya benar. tapi kan gagah, bener? Untung Suropati nu kaditu. Iya. Nah, maka warga Jawa Barat teh merasa menemukan sosok hero di sosok Persib. Benar ya. Walaupun aya Iron Man nih di Asia Afrika. Lain superhero kan. Tapi lain eta. Aya Batman. Aya sosok superhero di Persib. Sehingga kita tuh merasa bahwa Persib itu adalah superhero orang dan kita memang secara sosial membutuhkan yang namanya sosok pahlawan ini. Kita menemukan di Persib sehingga Persib sampai enak hiji-hijina. Karena memang secara antropologis dan histori Jawa Barat mah teu boga pahlawan anu membawa bedog mau bedil teh. Ya nya. Padahal LLRE Marta Dinata adalah kepala staf Angkatan Laut pertama dari Angkatan Laut Republik Indonesia. Ya. Gitu. Nah, itulah yang kemudian kita manfaatkan dengan menampilkan sosok-sosok heroik. Ketika saya diajar ke mana? Ke Manchester United, mereka kemudian memperlakukan sosok-sosok pahlawan mereka teh sebagai sosok heroik. Mantakna aya patung tiluan. Ya. Di Old Trafford teh gitu. Orang geus nyeunti heula. Aja teh heula kan. Patung ajat. Heeh. Tah eta teh kudu dimanfaatkeun. Rencananya di Sumedang mau diganti sama Deddy Kusnandar, Om. Jadi Boleh. kan Dendels nya mananya. Kamari ganti Om. Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar Salman jeung Nick Kuipers. Ya, di patung BKR jeung Iqbal Nevo sudah disiapkan. Ya benar. Dan patung sepatu Cibaduyut jadi sepatu bola. Tapi selain itu ya ada sosok di Persib ini waktu itu ada kedatangan Michael Essien. Nya, kita Ya. mah jangan nangan duit. Ini kita mau nanya nih. Iya. Michael Essien ini emang beneran Persib yang mau atau emang dari liga gitu Om? Enggak, dari kita. Dan ini yang miliar mayarna. akhirnya men-trigger klub lain juga yang mendatangkan Marquee player. marquee player teh gini, Odem Wingi lah apa segala macam. Marquee player itu geus kolot, tidak mungkin kita harapkan membawa juara. Sahebat-hebatna si eta. Tapi marquee player teh mesti di-boost demikian rupa sehingga menghasilkan duit saloba-lobana dalam waktu singkat-singkatna. Si eta dibeli dengan harga 6 miliar. 6 miliar untuk orang kayak dia mah nggak banyak-banyak banget, bukan sedikit, tapi kita loba-loba teuing. Da biasana ge eta menang 6 miliar sabulan, enak 6 miliar satahun. Nya. Hirup kenes bahagia. Sehingga kita bilang, you cannot take your family here. Ya, your family stay in London. Oh no problem. Apa kita kan nyawan kita buka ke Bogor deui. Ya. Terus ku urang dipanggulikeun. Dipanglisingkeun mobil Mercy GL 450. Wah, cing gaya dong. Setelah itu saya tanya, aku boleh nggak pakai Harley Davidson? Harley itu di Harley kan Kames. Injem ka eta kanu di Wastu Kencana teh. Oh nya. Sok beli. Ku urang di leasingnya nya. Nah kebetulan teh dealer-dealerna botolan hungkul lah. Nya bayar kuan. Cret gitu. Cret bayar. Guys. Wah, kunaon saya resep pisan. Karena pemain sepak bola profesional teh teu meunang kanu motor di seluruh dunia. Iya. Teu meunang nya bener-bener. Picilakaeun. Ingat Ingat Atep pernah main trek-trekan, besut sukuna, teu bisa main. Ku saya didenda potong gaji. Dapat celakaan atuh. Benar? Saya tak menang. Lah kan saya tahu ini menang bere we. Ngan Essien yang menang motoran. Kan Harley teh. Tadi helm sih anjing. Itu di helm. Karena teu bisa ngebedakeun. Ieu helm apa hulu.
Geus kitu teh si Michael Essien teh nya saya punya villa sekarang di Bali, terima kasih ya. Pangnyewakeun. Loba oge riders naumnya. Naon? Karena total teh sekitar hampir 7 miliaran lah beak yang si eta teh. Potong pajak segala macam beres nya bayar di muka. Mana nyaho teh kaosna nu ori si eta Michael Essien nu ditandatangan menghasilkan 10 miliar. Ori, canu palsu. Termasuk boga jersey-na. Ori. Aya tanda tangan apaan? Tapi belum. Oh belum ada tanda tangannya. Oh eta mah di luar 10 miliar. Belum balik. 10 miliar itu tanda tangan hungkul. 10 miliar. Enggak, sesuai. Apakah membawa kita juara? Tentu tidak. Apakah membuat kita benghar? Iya. Itu bagian dari bisnis sepak bola. Bagian lah. Kita terinspirasi dari mana? Terinspirasi ketika Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid. MU ke Real Madrid. Iya, setahun pertama kan saya dikontrak 100 juta euronya. Benar? Iya. Setahun pertama geus katutup ku penjualan kaos. Tinu kaos sungkulnya. Kaos CR7 Adidas Real Madrid warna bodas. Goblok man. Edan. Iya benar ya. Gitu. Ya, dan itu sejarah, bahkan Persib sampai diberitakan di media internasional, terus juga ya tadi teman-teman wartawan terhibur lah dengan tingkah lakunya Essien kan. Iya. Jadi bahan man. Bahan, meskipun dia nggak mau wawancara doorstop ya, tapi Iya. apapun bisa jadi pemberitaan kan. Dan waktu itu pemberitaan media cetak itu sangat menguntungkan untuk kami. Tidak hanya itu, tiba-tiba kaos latihan jadi sponsornya. Ya. Karena saya berhasil mengumpulkan semua clipping, pemberitaan online maupun berita cetak ke sponsor. Bapak nggak kebagian di pemain ya, jersey 1, 2, 3 enggak. Jersey latihan bisa. Loh kenapa? Karena peliputan lebih banyak saat Tiap hari Latihan. Exposure-nya justru lebih banyak latihan daripada match day. Harganya sepertiganya. Baiklah, Penter tanda tangan, Sari tanda tangan. Iya. Dan lebih menguntungkan juga. Gitu. Bener. Ya. Wah, ramai banget ini cerita-ceritanya dari Tapi Om kalau Farhan. orang hampir kaliwat. Apa tuh? Setiap pemain atau pelatih waktu itu ya yang ngobrol di si Mamang Podcast kan bawa juara Pak Jajang gitu ya. Pemain-pemain kayak Taufik, Atep gitu kan, dia bercerita Bang Firman gitu ya. Iya. Apa yang akhirnya membuat Persib jadi juara di 2014 ya. Iya. Setelah penantian panjang 19 tahun. Nah, sekarang dari sisi Om Farhan, orangnya penasaran Om. Pada saat itu melihat apa yang jadi kunci Persib bisa jadi juara? Pendekatan spiritual dan non spiritual. Pendekatan non spiritual dulu ya. Manajemen konsisten, nggak pernah ganti pelatih. Pemain dipercayakan kepada pemain yang paling senior dan leadership paling bagus. Firman Utina dijagaan. Tong sampai tergoda. Kalaupun tergoda cukup sih Ferdinand Sinaga. Karena ketika final tahun 2014 teh sampai Cacana geus diberi duit yang beli motor Ninja. Jadi pindah ke Sriwijaya kan. Nah, godaan-godaan seperti itu kita awasi betul. Tidak ada pemain nu babaongan gitu karena ada seorang kiper nasional baheula sering babaongan ku aing diongkosan di Jakarta. Ya, itu mah manajemen keuangan banyak sekali. Haryono disadarkan bahwa perempuan yang sering nge-WhatsApp lu dan minta duit itu tidak ada orang. Fiktif. Dan dia akhirnya percaya dan menikah dengan perempuan asli. Hidupnya bahagia. Bukan perempuan fiktif, hidupnya bahagia ya. Tara kasbon deui. Eta teh dikelola teh jijik tak kabeh dikelola. Pegawai kabeh sejahtera gitu sedemikian rupa. Itu yang sistem manajemennya. Spiritualnya Pak Haji Umu begitu bertanding tidak pernah meninggalkan ruang ganti sampai gol. Beliau sholat 2 rakaat. Di ruang ganti. Butuh wah gol, kali keluar. Gol lah batur sholat deui. Gitu. Kemudian Pak Jajang Nurjaman ketika katanya anjing PLN gitu yang putus asa teu ngomong deui. Kalau kamu perhatikan, kamu kan wartawan ya. Pak Jajang sok tiba-tiba nagok di pinggir lapangan. Terus ngadoa. Ya. Ngadoa. Itu hanya Pak Jajang yang tahu. Itu kekuatan spiritual. Terakhir ketika final briefing dari Pak Glenn terakhir, insya Allah kalau menang maka saya akan sediakan bonus nilai sakitu. Alhamdulillah selamat. Oke. Langsung Pak Jajang, ayo kita sekarang memimpin doa bersama.
beliau memimpin, mengajak semua orang berdiri menghadap ke satu titik, lalu ngebaca doa. Salah satu doana kasebut orang tanya doa naon, tapi aya kata-kata kieu, sima aing sima mau gitu. Mantak orang aek nanya ayeuna, maneh naon urusanana jeung Pajajang? Jadi kami sudah menawarkan selain ke Pak Jajang kemarin ke Pak Teddy proposal untuk ya bagaimana caranya podcast kami tidak miskin lagi. Nah, sekarang kan ada Om Farhan yang hari tanya Pak Jajang mampir atau kasih Mamong podcast hayu ya. Dah gitu. Gancang. Karena eta mencuri kata-kata si Mamong. Beneran nih mah, kabeh pemain menghadap ke satu pojok, ku Pak Jajang dipimpin siga keur salat jamaah gitu. Kabeh ngiluan. Wah, kabeh ngiluan. Termasuk makan konate oge ngilu. Doa eta. Padahal orang tanya saya agama naon. Jadi pendekatannya itu holistik. Poin saya adalah holistik. Semua orang teh kekuatannya ke sana dan ini entah kritik entah kebetulan. Setiap kali liga berbentuk turnamen, Persib juara. Benar ya. Aneh Pan? Ya sih. Orang penasaran tahun ayeuna berarti. Iya. Karena kan musim ini nggak akan ada lagi format championship kayak tahun kemarin. Ya teuing, mudah-mudahan. Bismillah lah. Kan bisa jadi sejarah lagi. Bisa jadi sejarah karena kemarin kan mematahkan beberapa catatan sejarah lah. Betul. Hodak pelatih asing pertama yang bawa juara. Iya. Ya kan? Ya, gitu, ini udah bisa pecah. jadi back to back pertama Back to buat back. Persib. Nah, ya kan? Terus juga jadi juara di full kompetisi. Tapi yang paling penting adalah ekspektasi jangan terlalu tinggi. Karena ketika ekspektasi terlalu tinggi, maka bobotoh merasa perlu bersuara semua kan. Camkanlah bahwa setiap kali bobotoh bersuara keras di media, itu rapat manajemennya tegang. Tegang asli. Karena ada orang-orang yang seperti saya yang mengatakan tong didangukeun teuing, konsisten kepada plan. We have to be loyal to the plan. Perencanaan lah ya dilaksanakan karena gini, ketika bobotoh bilang ganti pemain ganti pelatih, ukurannya apa? Kalau saya jadi bobotoh, saya mau ukurannya subjektif, tersepe aing mah. Da si eta sigana elehan gitu. Sedangkan kalau di manajemen punya data pasti. Punya data pasti. Ya, tadi termasuk catatan jika walaupun saya percaya walaupun saya percaya ada beberapa teman-teman yang bisa membangun analisis dengan data yang baik kan. Cek urang teh mun anu kitu kumaha ajakan ngobrol. Itu sebabnya harita Kang Jajang ngajakan si Zen jeung si Marbun. Zen sama Marbun. Membantu analisis 2014. Gitu. Nah, tapi aya ge nu teu bisa ieu bobotoh geus ngomong, kudu didangukeun. Ketika didangukeun ya menimbulkan banyak ya. Gitulah. Salah, tapi ya resikonya. Seru. Tapi kalau lihat Persib sekarang Om, sudah tidak di manajemen tapi sebagai bobotoh lah. Sebagai bobotoh berarti fungsinya enak Om Farhan ya melihat, mengamati dan juga mungkin sudah jauh lebih maju. Tinggal tantangannya sekarang sudah punya stadion. Apakah akan mengizinkan Sila on Seven atau tidak? Kami tutup podcast kali ini dengan ucapan Wilujeng Lieu. Gila, tapi orang eta saprak dipindahkeun nya. Haneul urang geus meuli hotel di Oasis Siliwangi. Salah. Kira venue-na jadi jauh eta mah hotel sesi urang. curhat beda deui nya. Sampai jumpa. Si Mamong Podcast mantun bagai orkes, sekali tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio, tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi, khatam mesa coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan. Tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan. Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Mamong Podcast mantur dengan oces, sekali tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash, penuhi semua request kami beres. Si Mamong Podcast mantun bagai orkes, sekali tayang langsung banyak protes.
Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres.